قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kita akan membahas tentang miftah kaum muslimin. Dan kali ini kita mengapresiasi tindakan si Miftah. Dan ini terkait berita yang sedang viral, ya, di mana ada seorang guru madrasah diniyah yang didenda 25 juta gara-gara menampar seorang murid madrasah diniyah yang nakal, ya. Dan ini beritanya cukup viral kaum muslimin, ya. Silakan dibaca. Ini ada dari Detik Jateng juga memberitakan, ya, dan banyak sebenarnya beritanya kaum muslimin, ya. Tapi ada satu yang menarik untuk kita simak, ya. Kepedulian si Miftah terhadap guru ini sangat luar biasa, ya. Karena guru ini mendapatkan gaji hanya 450.000 dan itu pun setiap 4 bulan sekali. Tapi ketika guru ini menampar siswa yang nakal, itu didenda sampai 25 juta. Sehingga Miftah kasihan dengan guru ini dan kemudian memberikan bantuan, ya. Coba kita simak video dari si Miftah kaum muslimin. Soal bantuan itu hanya tanda cinta saya aja kepada Pak Kiai Zuhdi. Saya terenyuh beliau harus naik motor ke tempat ngajarnya dengan sarana seadanya, ya Kang. Maka saya tadi pas kebetulan di jalan lewat dealer, saya spontan beli motor untuk beliau. Saya dari awal ketika melihat dituntut 25 juta sudah saya niatkan, kalau beliau harus bayar 25 juta itu yang bayar saya. Nah kaum muslimin, ya, kalau kami lebih seneng Miftah ini jadi penggiat, ya, kegiatan sosial seperti ini daripada jadi penceramah, ya. Kalau seperti ini kan lihatnya enak kaum muslimin, ya. Coba kalau lihat pas ceramah, na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau seperti ini malah enak, ada kegiatan sosial, ada orang yang susah dibantu, ya, dibantu. Ya, dibelikan motor yang baru, ya, didenda 25 juta dia yang bayar. Enak melihat yang seperti ini daripada melihat Miftah ceramah. Kalau melihat Miftah ceramah, astagfirullahaladzim, isinya gedek kaum muslimin. Kalau yang seperti ini, kami seneng kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Dan insya Allah doanya Pak Kiai Zuhdi bersama istri, insya Allah dalam waktu dekat ini kita berangkatkan umroh. Itu saja, itu tanda cinta saja. Karena bagaimanapun orang-orang kayak beliau ini orang-orang yang sangat luar biasa. Untuk ngendikan saja susah, tapi begitu sudah berdoa, Masya Allah, ini berkahnya luar biasa. Matur nuwun Pak Kiai nggih. SP kula didongake Kiai nggih. Doa guru soleh menika. Lah, ini bener-bener guru kita semuanya menika. Matur Pak Kiai nggih. Pun ngoten nggih. Saya ini masih nunggu motor yang mau datang. Masyarakat yang mau foto boleh, tapi bareng-bareng nggih. Berkelompok mawon. Pak siji ra rampung mengke soalnya. Napa selawatan melih nggih. Salatullah. Nah kan enak kaum muslimin melihat Miftah menjadi orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu lebih enak daripada melihat Miftah ceramah. Karena kalau ceramah kan isinya nggak sesuai kaum muslimin. Seorang da'i, seorang penceramah, seorang ghost, seorang pimpinan pondok pesantren, kalau ceramah isinya misuh, ngeluarkan kata-kata kasar, ngeluarkan kata-kata kotor, itu kan nggak pas kaum muslimin, nggak pas, ya. Kalau orang yang bergerak di bidang, ya, sosial, ya, kemanusiaan lah, ya, di bidang kemanusiaan yang seperti ini, itu kan nggak harus kiai, nggak harus ustadz, bahkan nggak harus beragama Islam. Karena banyak orang-orang yang di luar agama Islam tapi menjadi, ya, penggiat kemanusiaan.
Karena yang seperti itu ya bangkit dari naluri, ya, ghorisah insania, fitrahnya manusia. Jadi manusia itu kalau fitrahnya masih normal, dia akan kasihan melihat ada orang ditindas, ada orang dianiaya, dia kasihan. Ya, beda lagi kalau orang yang sudah nalurinya nggak normal, ya, fitrahnya sudah rusak, maka nggak akan peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi mending Miftah seperti inilah kaum muslimin ya daripada ceramah. Ya, ada orang susah, ya seperti guru ini kan susah kaum muslimin. Ya, dia ya mungkin emosi sementara dan itu juga masih hal yang wajar menurut kami kalau hanya tamparan yang sifatnya memberikan efek jerah saja, bukan tamparan untuk menyakiti, untuk menyiksa, ya. Itu kan yang ditampar siswa yang main-main, lempar-lemparan sandal sampai kemudian sandalnya kena kepala gurunya. Ya wajar kan kalau guru kemudian menegur siswa tersebut, santri tersebut, kemudian ditampar dengan tamparan yang diniatkan untuk menimbulkan efek jera, bukan untuk menyiksa, bukan untuk menyakiti. Ya, kalau hanya sekedar ada rasa sakit sedikit ya wajar. Wajar. Ya, tapi wali murid kadang-kadang juga nggak sadar diri. Ya, anaknya ditegur, bukannya berterima kasih, anaknya sudah diingatkan, orang tuanya bukan mendukung gurunya supaya terus memperbaiki anaknya, karakter anaknya, malah gurunya yang dilaporkan ke polisi. Ini orang tua agak nggak beres juga yang seperti ini, ya. Bukan agak ya, memang nggak beres ya. Harusnya berterima kasih sama gurunya. Ini malah gurunya dilaporkan polisi, didenda 25 juta. Kan banyak yang kasihan. Ya kami saja kasihan kaum muslimin. Kalau kami punya ekonomi yang seperti Miftah, insya Allah lebih dulu dari Miftah ya, dari kemarin-kemarin ya. Sekarang coba kita lihat ini video di mana Miftah memberikan motor baru kepada guru ini kaum muslimin ya, karena gajinya kecil kaum muslimin, kasihan. Ya kasihan betul kaum muslimin. Persanit barokah, Mbak. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah mantep ya. Jadi seperti ini saja sebenarnya Miftah ini, nggak usah jadi penceramah. Kalau jadi penceramah nggak cocok, malah ngerusak agama. Ya. Terus terang saja kami nggak respect sama sekali kalau Miftah ini jadi penceramah, jadi pendakwah, nggak respect sama sekali. Tapi ketika dia jadi penggiat aksi kemanusiaan yang seperti ini, justru ya kami lebih respect ya, karena yang bergerak di bidang aksi kemanusiaan yang seperti ini kan nggak harus ustadz ya. Ada itu perempuan siapa namanya, Teh Novi kalau nggak salah ya, itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, bantu orang-orang yang susah ya, bagus. Tapi kalau seperti Teh Novi misalnya ya, dia muslim kemudian menjadi penceramah tapi buka aurat, nggak pakai jilbab dan sebagainya, kemudian bicaranya ngawur, kasar, kotor dan sebagainya, kan nggak cocok jadi ustazah, nggak cocok. Tapi kalau sebatas kegiatan sosial, dia orang yang peduli dengan kondisi kemanusiaan ya, penggiat kemanusiaan lah ya, maka dia nggak ada masalah ya. Orang kafir sekalipun nggak ada masalah, karena yang dicontoh orang itu aksi-aksinya ya, aksi-aksinya yang dicontoh orang lah. Sementara kalau penceramah isinya perkataan kasar, kotor dan sebagainya seperti yang dilakukan si Miftah selama ini ya, kan nggak cocok lah kaum muslimin ya. Dan kami rasa banyak lah yang respect dengan aksi-aksi si Miftah yang seperti ini ya. Dan insya Allah justru malah mengapresiasi si Miftah kalau Miftah ini jadi penggiat kemanusiaan daripada jadi seorang penceramah pendakwah ya. Itu insting kami kaum muslimin ya. Insting kami mengatakan seperti itu. Lebih banyak yang setuju Miftah jadi orang yang bergerak di bidang kemanusiaan daripada pendakwah ya. Tapi kalau ada yang berpendapat lain ya itu hak Anda ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.